Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Ricky. Akhirnya gue kedatangan tamu yang membuat gue itu kepo. Dia ini juga salah satu seniman ya, bisa dibilang seniman ya, seniman. Jadi ada beberapa pertanyaan ataupun interview yang pengen gue interview sama lu dan udah lama banget. Eh, kan lu kan dancer ya, dancer. Menurut sebenarnya lu lebih senang ke dancer atau musik? Musik sih sebenarnya. Musik. Karena sebelum gua kenal dancer, gua udah bisa ya bisa dibilang dikit-dikit main gitar. Karena kan dulu gua pernah ngamen juga kan. Di tahun 2010 gua belum tobat. Ketika 2010 itu gua belum tobat, gua ngamen dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelumnya gua udah broken lah. 2010 2010 sebelumnya itu udah broken. Ketika gua 10 tahun itu udah broken, akhirnya gua tekunin tuh musik gitar sedikit dalam kategori reggae. Reggae, oh lu lebih seneng reggae ya? Karena dulu kan bisa dikategorikan gue itu brokennya mungkin ada yang tahu lebih ke drugs gitu kan. Jadi gue lebih ke dominan musik dulu, tapi ketika yang membawa hidup gue ke dalam tangan Tuhan itu pas gue sebagai dancer di tahun 2011. Tahun 2011 tuh lu dancer di mana? Gue masih di SMA. Oh, masih di apa ya? Masih sekolah. SMA gue baru SMA, gue langsung masuk ke GB Power Saron. Mas Saron ya. Itu tahun berapa tuh masuk Mas Saron? 2011 Jadi juga ya. masih nebi-nebinya itu ketika tahun 2011 gue udah beranjak untuk mau belajar lagi. Jadi ketika memang mau belajar itu ada step-stepnya, kita melawan diri sendiri dulu. Oke. Berarti lu sebenarnya lu ke musik ya, tapi dunia lu saat itulah yang membuat lu lari ke musik ya. Broken Home ataupun pergumulan lu belakang yang membuat lu Sorry, ralat, bukan broken home. sorry. Broken life. Broken Wife. Oke. Broken life. Jangan broken home, itu beda ya. Beda. Broken Wife. Sorry nih ya, gua nggak ngerti bahasa Inggris. Broken life. Oke. Oke. Oke, berarti bisa dibilang mengalir gitu ya, mengalir jadi ya. Dan sebenarnya yang membuat gue itu aneh adalah kenapa bisa lari ke dancer. Tapi itu nanti kita bahas. Kita bahas musik dulu. Tadi kan lu bilang kan lari ke musik. Menurut pandangan lu sebenarnya musik buat lu itu apa sih? Musik itu adalah obat. Obat ya. Bisa dijelaskan nggak obat yang kayak gimana? Obat itu misalkan ketika kita lagi down, lagi middle ataupun lagi grow, itu bakalan terasa kita untuk melampiaskan itu apa. Ternyata dengan musik itu bisa mewakili perasaan kita gitu. Untuk menghibur kita, untuk dapat bisa melihat, oh kalau gue di titik ini ternyata ada yang mewakili gue gitu. Ternyata ada musik yang mewakili gue. Ketika kita udah mulai level yang baru, musik itu bisa menjadi memori yang indah, bisa mengerti di saat momen yang kita down, oh musik ini nih mewakili gue lagi down nih, gitu kan. Ketika memang udah mulai melewati fase itu, ya puji Tuhan kita bakal ngerasain ternyata gila gue udah naik level dari itu. Berarti bagi lu musik itu teman ya? Yes. Teman ya. Jadi daripada teman yang di luar sana nggak benar, bagus musik aja ya. Berarti musik, oke. Berapa lama sih lu terjun di dunia musik saat itu? Berapa lama dari lu nggak ngerti musik, tiba-tiba lu ngerti musik saat ini? Walaupun kita semua itu nggak bisa dibilang pro lah ya kan. Yang penting kita bisa gitu kan. Itu lu berapa lama? Itu nggak lama-lama, cuma 2 tahun doang. Jadi ketika tahun 2008 itu memang kan masih dalam jangka waktu SMA tuh. Iya, SMA. Ya kan, 2008 SMA. Kalau nggak salah gue waktu itu lulus di tahun 2010 atau 2011 kan. Ketika 2008 itu gue memang udah bisa dibilang mencari jati diri lah. Karena memang ketika masa-masa udah mau beranjak mau SMA itu memang nyari jati diri gitu. Dari ini ya, dari SMA berarti ya? Iya. Ya masih amatiran lah. berarti itu bisa dibilang pengalaman lu dalam bermusik itu berarti itu bisa dibilang pengalaman sedih juga ya saat itu ya? Iya. Bisa pengalaman sedih. Lu tadi apa tadi lu bilang ngamen. Lu di situ lu ngamen buat apa sih sebenarnya? Gua ngamen buat mabok dulu. Oh, gua kira lu ngamen buat sekolah mabuk. Kok bisa lu ngamen buat mabuk saat itu? Ngamen buat mabok karena di satu sisi
kan bisa dibilang gue minim kasih sayang ya kan. Oh, oke. Jauh dari Tuhan tuh lu minim kasih sayang. Benar-benar. Oke. Berarti berarti di sini mencari duit bukan untuk sekolah ataupun yang lain. Bukan, Tapi itu bukan. mabok. Mabok. Happy. Iya. Oke. Nah, tadi kita kan tadi itu seputar musik ya kan. Lu udah bilang perjalanan di musik itu dari SMA, dari apa? Dari ngamen. Di situ lu ngamen sendiri atau ada tim? Ada tim gue Tim berapa 3 sih, tiga ya. gitar, vokalis, sama kalau bisa di orang-orang apa taunya drummer kan, tapi di situ bilangnya tam-tam. Tam itu yang dari pipa ya. Enggak dari pipa. Dari mana tuh tam tuh? Kita itu ada 2, ada masa simbal nih yang bulat, satu sama yang snare. Oh, snare. Jadi snare sama simbal. Ya. Oh, kayaknya gue pernah lihat sih. Oh, jadi Tam-tam. bertiga ya. Terus itu kalian tuh di mana tuh ngamen tuh? Di sini sih Sukapura. Sukapura misalkan jalur apa namanya 41 nih. Dulu kan jalur 41 di Sukapura nih. Ngetemnya nih. Sampai di Tanjung Priuk. Oh, jadi itu udah daerah kalian. Bolak-balik ya tuh. Kalau misalkan mau nyari duit banyak, gua ke bus pariwisata. Dan setelah itu lu terjun di dunia dancer ya, tahun 2011. Kita balik sedikit. Kalau saat ini bisa kita kembalikan, menurut lu itu satu penyesalan nggak sih buat lu saat masuk di fase itu saat itu? Menurut lu kalau lu lihat lagi kenapa sih Ada gue bisa kayak gitu saat itu, lu ada penyesalan nggak sih? plus minusnya. Ada apa tuh? Coba boleh. Untuk minusnya sih ya karena memang gue bisa menghancurkan diri gue sendiri di fase minusnya itu. Menyesal sih, menyesal. Tapi dibalik semua itu ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Ditangkap ya kan, dengan cara yang beda-beda kan. Iya bener sih, bener. Ada yang cara yang mungkin kasar, yang halus, tapi gue dicara dengan kasar. Jadi ya puji Tuhan, plusnya itu gue bisa main gitar, bisa main musik lah. Pengalamannya. Berarti ada poin tertentu ya. Ternyata belajar musik dalam pengalaman belajar musik itu lebih enak ya prosesnya ya. Iya. Diri, oh ternyata kayak gini kayak. Bener banget. Sekarang yang buat gue kepo adalah gini. Skop bang. Yang buat gue kepo adalah, kan tadi kan gue udah kepo kan. Kenapa the musik bisa ke dancer, ya kan? Pertanyaan gue adalah, berapa lama sih lu belajar dancer itu? Dari 2011. Itu lu belajar dari siapa? Otodidak coy. Nah, itu dia. Cara lingkungan pertama sih. Kenapa kok bisa otodidak gitu? Setahu gue gini ya. Gue itu sangat respect banget sama orang yang dancer. Karena gue nggak bisa dancer. Gue respect, gue senang. Kadang-kadang gue kalau di YouTube tuh kadang-kadang gue suka nonton dancer karena gue senang aja gitu ngelihat. Gue ngebayangin gue itu bisa di fase itu gitu loh. Gue bisa di momen, tapi gue nggak bisa gitu. Makanya gue kepo sama orang-orang yang dancer, kenapa lu bisa gitu. Terus lu belajarnya gimana, dari mana gitu. Apalagi otodidak kan hal yang aneh kan. Ih, kok bisa otodidak? Gue otodidak nggak bisa. Nah, itu gimana sih? Pertama sih karena lingkungan. Ya karena memang waktu gue SMA itu masih kelas 1 nih. Temen gue ada yang breakdance tuh kan. Terus di satu sisi gue langsung lihat, karena gue kategori masih dalam fase apa untuk mau dekat sama Tuhan kan, gue jadi ada bandel dikit. Bandel dikit, oke. Ya, jadi ketika masa-masa SMA itu ya gue bisa bergaul sama mereka karena gue bisa dibilang ya bandel juga untuk apa ya, bisa dibilang toksik lah, toksik. Ya, toksik untuk ya bisa dibilang bisa ngolekin dulu, gue ngolekin. Di balik ngolekin itu ternyata gue ngelihat temen-temen gue breakdance, kata ih boleh juga nih kan. Nah di situ gue langsung belajar six step, top rock. Nah di balik semua itu ternyata yang menuntun gue itu dulu b-boy itu apa sih? Breakdance, dance boy. Ya jadi memang breakdance itu udah memulai membentuk diri gue untuk suka sama nari. Tapi di balik semua itu ternyata gue langsung mau ke hip hop ketika lingkungan gue dari kakak gue di gereja. Akhirnya ditangkap tuh. Pertama fase gue untuk mau berubah itu gue jadi ini dulu, waktu apa ya, oh ya Natal, waktu Natal tahun itu, Natal pertama lu iya tampil gitu. Iya, gue sebagai apa ya, murid Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus, gue salah satu dari 12 murid itu. Nah di situ gue langsung dijanjiin gue bakalan mau ada narinya kan, tapi ternyata beda.
gitu. Ternyata gue jadi sebagai 12 murid sebagai drama, tim drama kan. Ternyata di balik semua itu si pemimpin drama itu ada namanya si Kak Brampi, itu senior gue, salah satu mentor gue. Nah, dia janji nanti ada tariannya, ternyata belum ada. Ternyata setelah itu baru ada tariannya. Nah, baru di situ gue ditangkap untuk melayani dia. Berapa lama sih lu belajar dancer itu? Kan setahu gue tuh dancer tuh susah ya untuk ngelenturin badan terus segala macam. Iya, kalau dari itu 2011, sekarang 2010, 2020. 2020 tuh Berarti udah 9 tahun, 10 tahun lah, 10 tahun. set 10 tahun. Dan lu sampai sekarang masih belajar ya? Masih. Masih ini, masih apa? Masih mengulik-ngulik Iya, semua benar. ya. Setuju gue. Masih ngulik ya. Masih butuh proses. Dan itu apa ya? Makanya gue pengen tanya, ada menarik banget sih buat gue. Kenapa sih orang-orang yang dancer tuh? Gue tuh salut sama orang-orang dancer gitu. Kenapa? Puji Tuhan. Salut kenapa? Satu, kalau musik kan yang dia pelajarin, yang dia latih hanya jari sama sama feeling gitu kan. Jari sama feeling, enggak semua badan kan. Nah, sedangkan kalau dancer pasti dia harus bisa peka sama feeling di mana dia masuk ya kan. Bener. Jadi mana dia masuk, terus gerakan apa yang harus dia keluarin. Bener. Nah, gue pernah gue pernah dancer, gue Nice. iseng Tuh kan. Ternyata lo punya bakat terpendam ya. iseng sih sebenarnya. Gue coba, pas saat gue coba di musik berjalan, gue mentok, gue nggak tahu gerakan apa yang gue harus keluarin. Makanya kenapa gue bilang gue sangat salut sama orang-orang dancer. Pasti dong memori mereka itu udah berbeda sama memori orang-orang yang orang di luar dari dancer gitu kan. Kalau orang kayak gue mikir gini, apakah orang dancer ini menghafal atau emang dia udah punya gerakan sendiri? Menurut lu punya gerakan sendiri nggak sih di hip hop, atau lu masih ngelihat orang terus lu mix, atau lu punya dancer, kadang-kadang lu masukin dancer cara dance lu sendiri atau gimana sih? Iya, pertama sih satu, semua kapasitas memori itu udah Tuhan pakai masing-masing ya. Ya benar. Tapi ternyata poin keduanya dilihat lagi dari kesetiaan kita. Oke. Nah, dan itu kunci pertama. Iya, setia. Karena ketika kita setia dalam pelajari hal yang baru itu memang pertama ya bosen. Ya kan? Udah pasti bosen Ya kan? Iya, Ini pasti bosen. Gue setuju. Iya, bosen sih. Karena kan ketika bosen itu langsung bisa judge sendiri, kayak gue bukan di sini deh. Iya, benar. Banyak yang kayak gitu. Iya. Banyak sekali. Kayak gue bukan di sini deh, tapi ya puji Tuhan karena lingkungan itu berperan penting untuk kita mau ngelangkah benar atau enggaknya. Tapi ketika memang gue mau belajar, kok bisa sih, sebenarnya kapasitasnya udah masing-masing, Udah ada ya. tapi tinggal kita mau setia atau enggak ke poin satu. Ya memang harus setia dulu. Terus saat itu apa yang lu lakuin saat itu? Yang gue lakuin itu belajar. Sampai sekarang sih gue masih belajar. Nih satu nih yang menarik nih. Lu kan dancer. Lu anak keberapa sih, dari berapa bersaudara? Gue anak kelima. Anak kelima ya. Anak pertama siapa? Ada kakak gue perempuan. Yang perempuan gue kenal. Marlon anak keberapa? Tiga. Anak tiga. Pertanyaan gue gini. Gue sering ngeliat di Instagram gue sering ngeliat. Kenapa itu yang gue bilang tadi kan, gue senang ngeliat orang-orang dancer gitu kan. Gue sangat sering ngeliat lu bergoyang-goyang di Instagram. Sekombang, bersama teman. Maksudnya dancer nih. Goyang ya kan. Bukan goyang yang lain ya kan. Ngemancis ya kan. Dugem. Bukan. Dia tahu. Bukan. Enggak masalah. Dancer ya kan. Gue lihat gini. Lu dancer. Abang lu dancer. Adik lu dancer. Berapa orang tuh? Kalian berapa orang? 4 orang. Berempat orang. Pertanyaan gue, kenapa bisa sama? Iya, itu dari dulu gue bertanya, kenapa nih orang bisa sama dancer? Kan orang kan punya hobi Masing-masing ya. Masing-masing. Kenapa ini bisa sama gitu? Adik kakak lagi gitu loh. Kenapa bisa sekali nampil bareng? Gue lihat ini orang apa kok bisa gitu loh? Ataukah adik awalnya ngikutin kah atau seperti apa? Itu kenapa bisa kalian berempat?